Monica, maaf saya mau nanya background keluarga Mbak Monica Soraya ya. Orang tua masih ada? Baru saja ibu saya nggak ada, jadi tahun ini ya. Jadi udah yatim piatu. Oke, kami turut berduka cita. Ya, Semoga husnul khotimah. Amin, amin. Ya. Tapi berarti ibu tahu bahwa Mbak Monica, karena kan Mbak Monica mulai mengadopsi di 2020 ya, awal pandemi. Ibu berarti tahu ya ketika awal mula Mbak Monica mengadopsi? Tahu, Mama Ibu tahu. bilang apa? Mama bilang apa? Kondisi Mama pada saat 2020, Mama udah stroke gitu. Mama stroke, terus Mama juga udah di kursi roda. Tapi Mama itu juga mungkin menurut dari Mama itu juga suka anak kecil, sangat suka sekali. Jadi pada saat bayi-bayi itu datang, Mama masih agak sedikit bisa gendong gitu. Tapi makin ke sini dan kebetulan The Baby sini dekat sekali juga dengan Mama. Jadi dia manggilnya Mami. Jadi anak-anak ini manggilnya Mami, termasuk cucu-cucunya itu semua manggilnya Mami. Dan pada saat Mami nggak ada, ya mereka juga sempat merasa kehilangan. Pasti. Jadi bayi-bayi ini, karena tiap hari memang ada Mami di situ. Gitu. Jadi dekat sama orang tua, sama Mami dekat ya? sekali, ya. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, keinginan dari seorang Monica Soraya yang tadi juga sempat terucap keinginannya apa. Setelah adopsi 13 bayi, Monica Soraya berkeinginan punya panti asuhan. Jadi ini masih rencana atau sudah ada blueprint yang sudah ada yang sudah terdaftarkan, ya. Sudah mulai direncanakan dari segala Kalau yayasan kita udah punya, kita udah daftarin yayasan. Oh, tapi yayasan tinggal ada. Tapi tinggal pelaksanaannya yang saya merasa kalau sayanya mungkin dari segi rezeki nanti Allah pasti akan kasih jalan kalau untuk itu. Tapi permasalahannya yang saya masih sekarang belum yakin adalah SDM yang tadi saya bilang. Saya mengharap orang yang akan kerja dengan saya itu betul-betul hatinya sama seperti saya. Itu kan masih agak betul itu yang agak susah. Jangan sampai niat saya begini kan saya tidak mungkin 24 hours ada di panti situ gitu ya. Jangan sampai niatnya ingin cuman kerja dapat duit, betul, iya. tapi dia tidak punya Harus kasih sayang sama anak kecil ya. Iya, sama aja dalam pekerjaan kita kan, untuk kita punya tim harus hatinya sama-sama kayak kita, ya kan? Ya, Mbak Monica, tapi kan sekarang 13. Apakah masih ada orang-orang yang mencoba untuk menghubungi Mbak Monica untuk adopsi atau angkat anak saya? Banyak sekali. Banyak, Kak. Banyak. Bakal kenalin sama aku dong, aku boleh, mau. boleh. Banyak sekali. Lalu gimana? Apakah Mbak Monica sekarang membatasi cukup 13 dulu atau masih terus membuka kemungkinan? Kalau saya ditanya hati saya yang terdalam, saya masih mau sekali saya, karena memang saya suka gitu. Saya suka. Apalagi kan anak-anak ini yang paling kecil aja sudah mau 2 tahun. Oktober ini nanti 2 tahun yang paling kecil. Terus mereka itu juga karena udah besar, kan lucu kalau punya bayi lagi masih di bedong gitu. Jadi saya kalau ngeliat bayi gitu, saya ngaku mau lagi gitu ngomong ke suami saya. Cuman sekarang yang susah untuk saya dan suami adalah membagi kasih sayang. Tapi Mbak Soraya penasaran sekali juga, bagaimana orang tua dari bayi-bayi ini sampai dengan saat ini? Apakah masih berhubungan atau mereka datang untuk melihat atau gimana? Pada saat dari mulai awal mereka menyerahkan sampai sekarang sih mereka masih hubungan. Ada sebagian yang masih menanyakan atau mereka bisa ngeliat di medsos kan, mereka juga bisa ngeliat kondisi anak-anaknya. Itu sudah gitu. putus hubungan atau gimana, Kak? Iya. Enggak sih, saya tidak pernah memutuskan hubungan antara anak dengan itu ya, karena kan apapun yang terjadi memang saya bukan ibu kandungnya, suami saya juga bukan ayah kandungnya. Tapi yang perlu saya persiapkan adalah mental anak-anak saya ini yang ke-13. Karena kan mereka taunya dari bayi saya adalah ibunya. Itu. Gitu. Jadi saya juga tidak mau membuat anak ini nanti benci dengan orang tuanya. Itu harus pelan-pelan saya itu sampaikan gitu. Itu sebetulnya saya lebih ke arah situ. Tapi mereka boleh datang ke rumah? Boleh. Suatu saat nanti mereka juga akan saya pertemukan, tapi yang penting buat saya adalah kesiapan dari bayi-bayi ini. Mbak Monica, pertanyaan saya adalah berikutnya, apakah Mbak Monica akan terus tentunya memberikan termasuk biaya pendidikan ketika sampai mereka membutuhkan, sampai kuliah misalnya? Iya, itu tugas kita. Itu sudah komitmen? Iya. Jadi karena saya menganggap ke-13 ini adalah anak-anak saya juga. Dan nanti pasti akan diberikan kebebasan selepas 18 tahun sudah bukan dikatakan anak lagi ya? Iya. Wow, Mbak Monica, tapi apa hanya membuka kemungkinan untuk mengadopsi bayi atau barangkali di atas 10 tahun juga Mbak Monica terpikir terbesit untuk selain mengadopsi? yang di rumah itu saya juga punya anak asuh juga di luar sana yang masih juga saya dan suami saya bantu. Itu di beberapa daerah di Indonesia. Jadi ada juga yang saya bantu, tapi mereka tetap tinggal dengan orang tuanya. Itu ada di luar sana. Wah, luar biasa Mbak Monica Soraya. Keren banget. Semoga rezekinya semakin berlimpah ya.